Oke, jadi untuk pengerjaan udah selesai dan saya bakal coba buat demoin. Jadi untuk requestnya itu kita diminta untuk ngembangin website menggunakan Laravel. Websitenya ini website landing untuk perusahaan advertising ya. Advertising, ya advertising. Jadi ini adalah tampilan home dari website. Untuk halamannya itu total ada kurang lebih ada 8 ya. Ada beranda, kemudian ada layanan. Untuk layanan ini ada 3 ya, ada billboard, ada baliho dan juga ada videotron. Lalu ada tentang kami, kontak dan login. Oke, kita bakal coba cek dulu ya untuk halaman home ini atau halaman landing. Jadi di halaman landing itu kita bikin seperti ini. Ini untuk navigasi barnya seperti ini. Lalu untuk hero section kita bikin ada text, welcome text, lalu ada labelnya di bawahnya, kemudian ada button. Dan untuk backgroundnya itu kita menggunakan video ya, video background. Jadi untuk video background dan ya beberapa data lain itu nanti bisa diatur ya di admin. Ini saya gunain upload video yang saya coba cari di internet, namun kualitasnya kurang baik. Cuma nanti bisa disesuaikan untuk videonya itu. Videonya bisa diupload melalui admin nanti ya. Begitu juga dengan welcome text dan juga ada welcome apa ya, welcome label ini. Jadi data ini, tulisan ini bisa diatur nantinya di admin. Seandainya tulisan ini kurang sesuai, seperti itu. Oke, kemudian di bagian sini itu kita juga nampilin layanan advertisingnya. Jadi di sini ada billboard, lalu ada baliho dan juga ada videotron. Cuma ini sifatnya statis ya. Jadi datanya ini memang cuma ada 3. Kita bikin statis sesuai dengan jumlah layanannya. Layanannya memang nggak statis, memang nggak dinamis. Kemudian di bagian sini ada juga tentang kami. Jadi untuk tentang kami itu ada beberapa part. Pertama itu ada deskripsinya ya. Nah, di bagian deskripsi itu nanti bisa di edit ya di admin. Begitu juga dengan statistik seperti berapa jumlah klien, jumlah pengalaman, uh, ju- tahun pengalaman, jumlah project yang telah selesai. Itu bisa diatur di admin. Kemudian di bagian sini ada kontak ya. Jadi hubungi kami itu ada alamat, ada kontak di sini. Oke, untuk kontak ini value-nya nanti link ke WA ya. Kemudian di sini ada email. Untuk kontak ini kalau diklik di sini dia akan secara otomatis nge-open WhatsApp-nya nanti. Kalau di browser itu nanti dia akan nge-open WhatsApp web. Kalau di mobile itu akan secara otomatis nge-open WA mobile. Kalau untuk email ini dia ini tergantung ya, tergantung dengan device. Seandainya kalau di device-nya itu baik itu desktop ataupun mobile, itu dia mempunyai aplikasi Gmail, itu akan secara otomatis diarahkan ke Gmail ya nantinya. Kalau diklik di sini ya. Oke, itu untuk bagian kontak. Kemudian di bagian footer itu kita bikin seperti ini. Oke, ada deskripsi, ada logo, ada deskripsi, kemudian ada quick links di sini, lalu ada sosial media. Nah, untuk data sosial media itu nanti bisa diedit juga ya di admin. Lalu di bagian sini ada oke, ada untuk chat customer service. Jadi kalau kita klik di sini, kita nanti diarahkan ke WhatsApp yang udah kita tautkan seperti itu. Oke, itu untuk landing ya. Kemudian kalau kita ke layanan, di situ kan ada 3 ya. Pertama itu kita coba cek dulu untuk billboardnya. Nah, di billboard itu kita bikin seperti ini sesuai dengan structure atau layout yang udah diberikan. Jadi di sini itu ada title. Oke, ada title, lalu ada map. Di sini kita gunain bukan Google Map ya. Kita gunain Leaflet.js. Jadi fungsinya itu untuk GIS juga atau Geographical Information System juga. Cuma ya ini versi yang free-nya. Kalau versi Google Map itu bisa juga, cuma nanti itu dalam proses input datanya itu akan sulit ya. Kenapa? Karena memang dia nggak bisa kita nggak bisa gunain API-nya. Kita bisa gunain secara manual. Jadi caranya ya kita pergi ke Google Map langsung, terus kita klik point. Jadi kita udah tentuin posisi markernya udah ditentuin, lalu kita copy linknya. Dan linknya itu nggak sepenuhnya bisa kita copy, jadi kita perlu potong-potong lagi biar kita dapatin part yang sesuai ya. Jadi itu akan sulit nantinya. Nah, kalau kalau kita gunain Leaflet.js ini nantinya di admin kita cuma perlu tentuin aja, tentuin titik di mana markernya.
kita bisa zoom, kita bisa klik, lalu kita udah bisa dapatin posisi yang sesuai. Jadi akan lebih gampang seperti itu. Cuma ke kekurangannya ya, fiturnya enggak, atau datanya itu kurang kurang lengkap seperti di Google Maps. Jadi seperti itu untuk car ya. Jadi sini ada title, ada nama dari billboard, lalu ada lokasi, kemudian di sini ada deskripsi ya. Untuk deskripsi ini bisa ditambahin nanti, bisa juga pendek, bisa juga panjang seperti ini ya. Jadi itu bervariasi nanti ya. Lalu di bagian bawahnya ini ada foto-fotonya. Oke, untuk foto-fotonya ini nanti kita bisa tambahin di admin. Jadi untuk fotonya itu dia bebas ya. Jadi dia fleksibel. Oke, kalau kita klik juga di bagian foto tertentu, misal seperti ini, nah itu nanti fotonya akan secara otomatis ke open detail fotonya seperti ini. Oke, ini ya. Oke, itu untuk billboard. Lalu kalau untuk baliho ini sama ya, sama dengan billboard tadi, cuma ini memang khusus untuk nampilin data baliho dan juga videotron. Oh ya, untuk di sini untuk datanya itu kita bagi dua ya. Jadi kita bagi ke dua kolom seperti itu. Jadi kalau kita bagi kolomnya itu kecil, misal dalam satu row itu ada beberapa data atau ada beberapa card ya, itu nantinya berpengaruh ke ini ya, ke mapnya itu. Jadi saya pikir akan lebih oke kalau kita bikin dua aja ya, dua data, dua card per satu baris seperti itu. Dan juga ini udah support dengan mobile lah. Jadi kalau kita coba cek di sini, kita open mobile, ini dia udah secara otomatis support mobile. Oke, seperti itu. Oke, ini halaman tentang kami, kontak dan juga login. Nah, ini kita akan coba langsung aja ke halaman admin ya. Jadi kita klik di bagian login tadi di sini, login. Nah, di sini udah ada di halaman admin, di halaman login admin. Jadi kalau kita pengen edit-edit atau rubah-rubah data yang ada di website, itu nanti kita mesti login terlebih dahulu untuk masuk ke halaman admin. Cuma ada beberapa perubahan ya. Kenapa? Karena memang kemarin itu memang dia pengennya itu ada halaman registrasi. Nah, itu menurut saya nggak usah kita tambahin halaman registrasi. Kenapa? Karena memang websitenya ini bukan tipe website yang dia itu harus ada multiple user atau multiple role. Jadi websitenya ini kan nggak ada, kecuali ada websitenya itu yang ada transaksi. Jadi ada transaksi antar user, transaksi antar itu. Jadi itu perlu adanya role tambahan. Kecuali tapi kalau website cuma website buat landing, artinya kita nampilin data ke pengunjung, begitu juga ada mekanisme atau flow di mana kita pengen mengubah data itu ya, kita hanya perlu satu role, yaitu role admin, di mana role ini yang kita kasih akses untuk melakukan pengeditan data. Ya, kemarin kan ada request untuk penambahan role staff ya, dan saya pikir itu nggak worth it ya. Kenapa? Karena kalau kita pengen tambahin role staff dan juga ada registrasi, itu nantinya akan akan bermasalah dengan sekuritasnya. Jadi maksudnya itu si pengunjung bisa register sebagai staff. Nah, dia nantinya kan bisa ngeedit datanya seperti itu. Jadi itu lebih baik nggak usah ada fitur registrasi dan juga role staff seperti itu. Jadi hanya ada satu role-nya itu admin, di mana di role ini dia bisa mengatur data-data yang ada di website. Oke, kita akan coba login ya ke role admin di sini. Nah, di sini kita udah ada di halaman dashboard dari admin. Untuk menunya itu kita bisa lihat di sidebar itu ada beberapa menu. Yang pertama itu dashboard, lalu ada billboard, ada baliho, ada videotron, dan juga settings. Untuk di dashboard ini ya kita nampilin data-data ya. Data-data ada berapa jumlah billboard, jumlah baliho, jumlah videotron yang udah kebikin seperti itu. Kemudian kalau di billboard, itu tempat kita nge-manage data billboard kita. Jadi di sini ada table ya, kalau kita lihat di sini ada table, kemudian di bagian table itu ada data mapnya, kita bisa lihat lokasinya itu, lalu ada judul atau title produk kita, kemudian ada deskripsi. Di sini juga ada data berapa jumlah media yang udah kita include ke produk ini. Lalu ada button buat menambahkan billboard baru, button untuk mengedit data, dan juga button untuk menghapus data. Oke.
Kalau kita pengen tambahin data di sini, kita coba tambahin data. Nah, di sini nanti kita diminta untuk mengisi data judul, deskripsi, kita bisa mentautkan file. Di sini kita file gambar ya. Jadi kita bisa pilih beberapa file gambar. Ini udah support multiple file ya. Jadi di sini kalau kita lihat di sini ada support multiple file. Jadi kita bisa pilih beberapa file sekaligus seperti ini. Oke, kita akan coba tambahin data ya. Jadi gini. Kita coba ambil data. Ambil data medianya, kita coba ambil. Oke, di sini kita pilih 4 media file, lalu kita specify di mana wilayahnya ya. Oke, misal seperti ini. Lalu kita klik simpan. Nah, nanti untuk datanya udah berhasil kita tambahin seperti ini. Itu untuk data billboard. Kemudian kita juga bisa edit data. Sini kita bisa edit data judul, deskripsinya. Kita juga bisa edit data medianya. Di sini kalau kita pengen hapus beberapa satu data, misal kita hapus logo ini, nah itu medianya udah kehapus. Kita juga bisa tambah data medianya. Nah, untuk medianya udah bertambah. Kita bisa ubah data lokasi. Nah, seperti itu. Dan ini fungsinya untuk menghapus data ya. Kemudian di bagian baliho, di baliho ini ya data-data baliho untuk fiturnya hampir sama ya dengan data sebelumnya. Kita diminta untuk mengisi judul, deskripsi, media file atau foto-foto, dan juga lokasinya. Oke, kita juga bisa edit data dan juga menghapus data ya. Begitu juga dengan Videotron. Kalau untuk setting itu seperti yang saya bilang tadi, ini dimana kalau kita pengen ngeedit data yang ada di website ya, seperti itu. Oke, pertama mungkin kita coba cek dulu ya untuk data billboard tadi. Jadi kita coba cek data billboard apakah datanya udah bertambah atau belum. Kita coba buka di incognito browser. Nah, seperti ini. Jadi untuk datanya udah bertambah, data billboard ya. Oke, nah di sini kita coba edit data dulu ya. Kita coba edit data. Di sini kita bisa edit welcome text, welcome label, video, welcome video seperti ini. Yang di background ini bisa kita edit. Lalu untuk about, jumlah klien, address, kontaknya, email, Facebook dan sosial media. Ini misalnya untuk terkhusus untuk sosial media, seandainya kita pengen ngehapus salah satu sosial media yang udah saya bikin di sini. Di sini kan ada Facebook, Instagram, LinkedIn, dan juga Twitter. Seandainya kita pengen ngehapus Twitter, jadi kita kasih aja ini ya, kasih aja string seperti ini, strip seperti ini. Jadi kalau kita simpan, nanti data di sini itu bakal hilang untuk si Twitter. Begitu juga dengan LinkedIn. Jadi kalau kita pengen hapus yang LinkedIn, kita simpan, kita refresh, di sini datanya udah hilang. Kalau kita pengen ubah untuk berapa jumlah project yang udah kita atasin, kita kasih 2000 plus seperti itu. Di sini kita coba refresh. Nah, untuk datanya udah berhasil ke update. Oke, mungkin segitu aja ya untuk video demonya. Jadi untuk requestnya itu kita diminta untuk ngembangin website menggunakan Laravel. Websitenya ini tipenya itu landing ya. Jadi di sini ya nampilin beberapa data yang berhubungan dengan perusahaan. Ada beberapa page. Pertama itu beranda, layanan itu ada, untuk service-nya itu ada billboard, baliho, dan juga Videotron. Kemudian ada halaman tentang kami dan login, dan juga ada fitur adminnya, web admin, dimana di web admin itu kita bisa memanage data-data yang akan kita tampilin di website. Oke, mungkin segitu aja untuk video demonya. Mudah-mudahan sesuai dengan request dan juga bisa dimengerti. Terima kasih.